Oke. Assalamualaikum Ibu Nadira. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Iya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mewawancarai Ibu terkait pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Oke, Ibu, boleh langsung kita mulai saja sesi wawancaranya. Iya. Ya, pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Bu, saya melihat untuk memastikan dilema etika atau bujukan moral, saya melihat dari segi hukum dulu untuk menyelesaikan kasusnya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Iya. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Nah, dengan cara menganalisir apakah keputusan yang akan saya ambil antara benar vs salah, itu kalau benar vs salah kan masuk di bujukan moral. Ataukah benar vs benar, itu masuk di dilema etika. Iya, etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara benar vs salah. Baik Ibu. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan dulu fakta. Siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, merefleksikannya, serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Itu. Kemudian diawal dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan saya. Itu. Terus yang ketiga, ada 3 versi yang saya ambil, yang saya pakai. Yang ketiga itu utamakan yang menjadi prioritas. Iya. Dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Itu. Baik. Oke Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan itu selalu saya bawa dalam doa. Itu. Baik, luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat kasusnya mungkin sifat urgen, itu dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Yang kedua itu membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi yang kepentingannya terlibat. Baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini ada 2 yang saya ambil untuk mengambil keputusan. Yang pertama itu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Itu yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, di saat keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga,
Keputusan yang saya ambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Nah, jadi sebelum menentukan keputusan itu berarti saya harus benar-benar melihat, melihat di mana kasus yang berpihak pada kebenaran. Itu. Terima kasih. Baik. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Gini, jika masalahnya biasa, ya mungkin permasalahan itu biasa atau biasa disebut dengan ringan, maka langsung diputuskan, ya. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan ada di poin 3 tadi, sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu saya untuk yang kasus yang mungkin yang berat itu harus saya menentukan jadwalnya untuk menyelesaikan kasus yang berat. Terima kasih. Oke, mungkin ini yang terakhir Ibu. Oh belum. 7. Ada pertanyaan beberapa ini. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di sini untuk pengambilan kasus dilema etika itu saya melibatkan dari beberapa selalu mengajak warga sekolah, atau biasa disebut dengan stakeholder, wali murid. Kemudian orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan atau aturan yang berlaku, mungkin dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, biasa keluarga dan pihak yang terkait dalam satu permasalahan. Itu. Baik. Ya, mungkin kita sudah di penghujung ini, Bu. Kira-kira dari semua tadi yang Ibu sudah ceritakan terkait dengan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terima kasih. Pengalaman-pengalaman yang saya ambil dalam memutuskan atau menjalankan dilema etika, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan solusi. Kemudian setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Memiliki resiko. Maka dari itu suatu keputusan yang paling minimalisir resiko yang akan terjadi. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali pengalaman yang saya dapat pelajari dari pengalamannya Ibu memutuskan permasalahan-permasalahan terkait dilema etika. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas sharingnya dan juga Ibu sudah berkenan menyediakan waktu untuk saya. Semoga menjadi pelajaran bagi saya. Pengalaman-pengalaman Ibu yang berharga. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Dep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, kabar baik Bu. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya Bapak luangkan untuk wawancara saya terkait pengambilan keputusan yang selama ini berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak selama ini sebagai pimpinan. Oke, langsung saja Pak, saya minta izin untuk memulai wawancara kali ini. Silakan. Yang pertama,
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi begini Bu, selama ini cara saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, adalah dengan cara melihat kedua nilai yang dipertimbangkan. Apakah itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Apabila dua pilihan penyelesaian kasus tersebut dua-duanya benar secara etika, maka itu adalah dilema etika. Sedangkan apabila salah satunya salah secara etika, maka kasus tersebut berarti bujukan moral. Baik Pak. Yang kali begitu menurut saya. Oke. Kemudian Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi begini Bu, dalam pengambilan keputusan saya selama selaku pimpinan di sekolah ini, terlebih dulu saya mengajak guru-guru untuk berdiskusi. Dari diskusi tersebut, saya akan mendengarkan pendapat dan masukan dari setiap guru yang kemudian nanti menjadi bahan pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan akhir, saya juga akan menimbang kembali apakah keputusan yang akan saya ambil sudah benar-benar bijak dan tidak bertentangan dengan aturan dan kode etik profesi saya. Oke, baik Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, yang pertama memahami kasus secara komprehensif. Yang kedua, saya mengidentifikasi kemungkinan keputusan yang akan diambil. Kemudian yang ketiga, menentukan semua pihak yang terlibat. Kemudian yang keempat, mendiskusikan dengan semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir barangkali Bu, menguji kembali apakah keputusan yang akan diambil sudah tepat. Oke, baik Ya, Pak. itu Bu, 5 keputusan, langkah-langkah dan prosedur yang saya lakukan. Iya, baik. Terkait hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal-hal yang selama ini saya anggap efektif, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan saya, yaitu saya melakukan atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terlibat, misalnya rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Oke. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang menjadi tantangan saya adalah apabila keputusan yang diambil tidak membahagiakan semua pihak. Tentu di antara dua opsi keputusan yang diambil akan mengecewakan bagi sebagian pihak. Nah, untuk itu dalam mengambil keputusan, saya sebagai pimpinan, saya harus sangat berhati-hati dan bijak. Begitu barangkali Bu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tentu saya tidak serta-merta menyelesaikan kasus di tempat. Setiap kasus harus ditelah secara baik-baik terlebih dahulu. Dalam pengambilan keputusan saya, tentu akan melibatkan semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Namun demikian, saya tidak membuat jadwal secara spesifik dalam penyelesaian kasus,
hanya disesuaikan saja pada waktu dan kondisi yang terjadi. Oke. Itu barangkali. Iya. Baik, Pak. Kemudian adakah seseorang, Pak, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang dilematis, biasanya saya juga meminta pendapat pihak-pihak lain yang lebih memahami atau pernah mengalami kasus serupa. Misalnya, saya berkonsultasi dengan pihak dinas pendidikan, berdiskusi dengan rekan kepala sekolah, dan yang lain dan sebagainya. Oke. Itu barangkali. Iya, baik, Pak. Mungkin kita sudah di penghujung pertanyaan ini, Pak. Ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin ini? Ya. Jadi pembelajaran yang saya petik ini adalah bahwa dalam mengambil keputusan kita harus sangat berhati-hati dan bijak. Terkadang kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar. Namun kita harus tetap memutuskan satu keputusan. Keputusan yang kita ambil pun tentu tidak membahagiakan semua pihak. Dan kita harus siap dengan setiap konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. Barangkali begitu. Oke. Ya. Baik, Pak. Ibu. Terima kasih atas sharing dari pengalaman Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak telah berbagi, dan juga terima kasih atas waktu yang Bapak sudah luangkan untuk wawancara saya ini. Iya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak. iya, Saya terima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan wawancara dengan kedua kepala sekolah di lingkungan sekolah saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait hasil wawancara tersebut. Pertama, terkait hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara, dan bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian, apa yang Anda dapatkan? Baik, menurut saya, hal yang paling menarik dari wawancara yang telah saya lakukan adalah saya mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana kepala sekolah di lingkungan saya mengambil keputusan, khususnya terkait kasus-kasus yang bersifat dilema etika atau bujukan moral. Pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi saya sebagai bahan pembelajaran, referensi, sekaligus acuan ketika nanti saya mengalami kasus yang serupa atau mirip. Terkait dengan apa yang telah saya pelajari sebelumnya, terkait 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya dapat mengaitkan apa yang telah saya pelajari dengan apa yang telah disampaikan oleh kedua kepala sekolah dalam wawancara tersebut. Bahwa apa yang telah mereka sampaikan secara umum sudah sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Bagaimana membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, kemudian paradigma apa yang biasanya terjadi pada kasus-kasus yang mereka alami, kemudian bagaimana prinsip pengambilan keputusan yang dipilih, dan langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya. Kemudian terkait dengan pertanyaan apa yang masih mengganjal dalam diri saya, mungkin yang belum saya dapatkan jawabannya dan masih menjadi pemikiran saya adalah bagaimana
kepala sekolah tersebut, apakah mereka pernah mengambil keputusan yang berat di mana keputusannya itu tidak membahagiakan banyak pihak, dan bagaimana mereka bertanggung jawab atau menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Kemudian pada poin kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa atau apa yang membedakan? Baik, dari hasil wawancara kedua pimpinan atau kepala sekolah yang saya wawancarai, saya melihat secara umum bahwa apa yang mereka sampaikan secara umum bisa dikatakan sama atau hampir sama. Adapun perbedaan mungkin hanya di beberapa poin-poin saja yang tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya dalam membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, saya melihat kedua kepala sekolah yang saya wawancarai memberikan jawaban yang sama, dan saya merasa mereka paham betul perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Kemudian terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan, walaupun secara detail apa yang mereka sampaikan tidaklah sama, tetapi secara umum langkah-langkah tersebut hampir sama dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari pada modul 3.1, walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan atau mungkin beberapa poin yang tidak tersampaikan mungkin kepada kepala sekolah SMP Negeri 2 Petasia Timur 1 Atap, tetapi saya merasa apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah mewakili beberapa poin yang mungkin tidak tersampaikan secara detail. Sedangkan kepala sekolah SDN Tompira mungkin lebih menyampaikan setiap poin secara detail. Kemudian terkait dengan kesimpulan dari pengambilan keputusan yang selama ini mereka sampaikan, mungkin kepala sekolah SDN Tompira lebih menekankan pada pengalaman yang beliau alami itu membuat beliau menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, sedangkan kepala sekolah SMPN 2 Petasia Timur 1 Atap lebih menekankan pada bagaimana pengalaman-pengalaman yang telah beliau lalui itu menjadikan maksudnya membuat beliau harus lebih bijak lagi dan harus selalu siap dengan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Namun secara keseluruhan apa yang beliau sampaikan ini sudahlah sesuai dengan langkah-langkah yang saya pelajari pada modul 3.1, yaitu bagaimana mereka mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang nilai-nilai etika yang saling bertentangan, bagaimana mereka melibatkan semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, mereka mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, kemudian mereka mengidentifikasi nilai-nilainya, kemudian mereka juga membandingkan dengan aturan, apakah keputusannya yang diambil nanti berbenturan dengan aturan atau tidak, dan kemudian mereka juga meninjau kembali, melakukan uji legal, uji kode etik dan seterusnya, hingga di tahap terakhir mereka meninjau ulang hasil keputusan yang akan diambil. Kemudian pada poin ketiga, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Baik, terkait dengan hasil refleksi ini,
dari hasil apa yang telah saya pelajari pada modul 3.1 pendidikan guru penggerak ini, dan juga dari hasil wawancara saya terhadap 2 kepala sekolah di lingkungan kerja saya telah mendapatkan banyak wawasan baru, pengetahuan baru, dan juga pengalaman-pengalaman mereka yang sangat berharga bagi saya, yang kelak nantinya saya akan terapkan pada diri saya sendiri, di mana saya akan mengambil keputusan dari kasus-kasus yang akan saya alami ke depannya. Walaupun saya berstatus sebagai guru, bukan sebagai kepala sekolah, tetapi saya juga adalah seorang pimpinan dari kelas yang saya ajar misalnya. Saya juga seorang wali kelas, tentunya saya akan mengalami kasus-kasus yang mungkin saja di dalamnya terdapat dilema etika. Untuk itu, apa yang telah saya pelajari dan apa yang telah saya dengarkan dari hasil wawancara akan sangat bermanfaat bagi saya dalam mengambil keputusan kelak. Begitu juga dengan permasalahan yang mungkin saja dapat terjadi dengan rekan-rekan kolega guru saya. Untuk itu, pengalaman dan juga wawasan yang saya dapatkan dari materi-materi di modul 3.1 dan juga hasil wawancara ini akan sangat berharga. Kemudian kapan saya akan menerapkannya? Secara khusus saya sudah mulai menerapkannya, tetapi mungkin saya akan lebih detail lagi dalam penerapannya, khususnya di 9 tahap atau langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Mungkin selama ini saya hanya sebagian besar, walaupun beberapa langkah saya lakukan, tetapi sebagian besar hanya menggunakan perasaan. Namun untuk ke tahap berikutnya, di kasus-kasus yang mungkin saya akan hadapi berikutnya, saya akan lebih memperhatikan 9 tahapan langkah pengambilan keputusan. Dan saya akan menerapkannya mulai dari sekarang dan seterusnya. Baik, itu 3 poin dari hasil refleksi saya, hasil analisis saya terhadap wawancara yang telah saya lakukan. Semoga kedepannya saya dapat lebih bijak lagi dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan dilema etika. Terima kasih.